Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isania Fikra, NIM 1914070032 dari kelas PGMIA. Baiklah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai PPJ, daring, dan luring. Yang pertama yaitu PPJ. PPJ merupakan pembelajaran jarak jauh atau sistem belajar yang digunakan oleh peserta didik dan gurunya melalui media atau biasanya melalui interaktif untuk menghubungkan keduanya. Kemudian ada daring. Daring adalah yang biasa disebut di dalam jaringan. Artinya terhubung melalui jaringan komputer, internet, dan sebagainya. Kemudian luring. Luring merupakan pembelajaran yang memerlukan tatap muka dan tidak memerlukan jaringan internet. Adapun di sini kendala yang biasanya dihadapi di dalam pembelajaran daring yaitu biasanya lokasi rumah yang kadang tidak terjangkau jaringan internet atau kuota internet yang minimalis atau media pembelajaran yang sulit dipahami oleh siswa, kemudian atau pembelajaran yang tidak efektif. Adapun manfaat dari pembelajaran luring, yang pertama yaitu bisa berinteraksi secara langsung, kemudian belajar menggunakan buku pegangan, dan kemudian lebih mudah memahami materi. Kemudian kita masuk kepada keterampilan abad 21. Adapun macam-macam keterampilan abad 21 ini, yang pertama ada communication, kemudian collaboration, kemudian ada creativity, dan kemudian berpikir secara kritis. Kemudian literasi sains. Literasi sains ini didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasikan pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, serta menjelaskan fenomena ilmiah dan menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Kemudian ada PISA. PISA merupakan survei evaluasi sistem pendidikan di dunia yang mengukur kinerja siswa kelas pendidikan menengah. Adapun tujuannya untuk memonitor dan membandingkan hasil sistem pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan siswa, yaitu di usia 15 tahun dalam literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains. Selanjutnya ada KPS atau keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains adalah semua keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep serta prinsip-prinsip dan teori-teori sains, baik berupa keterampilan mental, keterampilan fisik, maupun keterampilan sosial nugraha. Adapun tujuan dari KPS ini, yang pertama dapat mencegah memecahkan masalah yang dihadapi, kemudian dapat membantu siswa untuk membentuk konsep dirinya sendiri, kemudian dapat membentuk siswa untuk mengembangkan dirinya dan mengembangkan kreativitas siswa tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada resume yang ketiga, yaitu di sini mengenai yang pertama ada berpikir ilmiah dan berpikir non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang secara logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun manfaat berpikir ilmiah ini, yang pertama, seseorang yang selalu berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap sesuatu hal. Kemudian pendapatnya akan dapat dipercaya dan diterima orang lain. Kemudian yang ketiga, dapat memecahkan masalah dengan tidak emosi. Kemudian berpikir non-ilmiah. Berpikir non-ilmiah ini adalah berpikir yang tidak empiris atau tidak dibahas secara mendalam berdasarkan fakta. Adapun kerugian berpikir ilmiah ini, seseorang yang berpikir ilmiah akan mudah percaya dan terpengaruh terhadap ungkapan seseorang. Kemudian pendapatnya tidak akan dapat dipercaya dan tidak dapat diterima orang lain, dan dia pun dapat memecahkan masalah selalu dengan emosi.
Kemudian ada hakikat, tujuan, dan fungsi pendidikan penelitian. Adapun fungsinya, secara umum penelitian pendidikan mempunyai dua fungsi utama, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki praktek pendidikan. Hakikatnya, pendidikan penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Kemudian tujuannya, yang pertama yaitu sebagai bahan masukan agar meningkatkan kembali mutu pelajaran, kemudian untuk membantu para pengajar dalam mengatasi masalah pendidikan, kemudian untuk mengembangkan dan menumbuhkan budaya akademik di dalam lingkungan sekolah, dapat meningkatkan profesionalisme, serta meningkatkan kerjasama yang baik antara pendidik maupun tenaga kependidikan. Kemudian ada paradigma pendidikan penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Adapun di sini paradigma yang paling banyak digunakan oleh seorang penelitian yaitu paradigma kuantitatif dan kualitatif. Baiklah, selanjutnya masuk pada resume yang keempat, yaitu yang adapun poinnya yang pertama ada kriteria pemilihan judul. Menurut Mardalis, dalam menetapkan judul penelitian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, judul penelitian yang menarik minat peneliti, kemudian judul yang dipilih mampu dilaksanakan peneliti, kemudian judul yang dipilih hendaknya cukup data tersedia, kemudian, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Kemudian, hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Kemudian, adapun poin dasar menyusun latar belakang penelitian. Adapun dasar menyusunnya terdapat 3 aspek. Yang pertama aspek normatif, aspek yuridis, dan aspek empiris. Aspek normatif adalah kondisi yang seharusnya atau yang ingin dicapai secara ideal. Adapun aspek yuridis, yaitu bagian yang mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan atau yang kita sebut sebagai ketidaksesuaian antara normatif dan empiris. Ini sering dijadikan sebuah indikator dalam melakukan analisa data atau batasan penelitian yang dilakukan. Kemudian aspek empiris. Aspek empiris adalah kondisi yang seharusnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan karena berbeda dengan kondisi ideal atau sesuai dengan aspek normatif. Kemudian masuk pada poin langkah-langkah mengidentifikasi masalah. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, identifikasi masalah secara umum, kemudian memahami sifat masalah, kemudian mengembangkan ide-ide melalui diskusi, kemudian kumpulkan literatur yang tersedia dan menyusun ulang masalah penelitian tersebut. Kemudian masuk pada poin menjabarkan tujuan penelitian. Adapun menjabarkan tujuan penelitiannya, yang pertama ada tujuan verifikatif. Tujuan ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Kemudian ada tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan atau menggali lebih dalam lagi dari pengetahuan atau peneliti yang sudah ada sebelumnya. Kemudian adapun tujuan penelitian secara teoritis, yaitu tujuan penelitian melakukan usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis. Kemudian kegunaan atau manfaat penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu dapat digunakan sebagai alat untuk membangun pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran. Baiklah, selanjutnya masuk pada resume yang terakhir yaitu mengenai komponen-komponen laporan dalam penelitian. Adapun komponen laporan di dalam penelitian itu yang pertama ada judul penelitian, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, ada metodologi penelitian, ada kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka atau rujukan.
Adapun di sini judul penelitian, judul harus ditulis dengan kata-kata yang padat namun menggambarkan isi dari keseluruhan kegiatan penelitian, karena judul merupakan kesan pertama bagi penilai. Kemudian latar belakang. Latar belakang disusun berdasarkan alasan penelitian mengambil judul dan masalah yang ada. Kemudian rumusan masalah. Menentukan masalah penelitian merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam penelitian ilmiah dan menjadi pusat perhatian dalam penyusunan proposal penelitian. Kemudian ada tujuan penelitian. Dalam tujuan ini, peneliti ditulis secara jelas dan mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian ada tujuan penelitian. Perumusan tujuan penelitian ditulis secara jelas dan mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, peneliti menjelaskan jawaban permasalahan berdasarkan penemuan-penemuan para ahli terdahulu. Kemudian ada metode penelitian. Metode yang digunakan sangat penting dalam proses penelitian karena dengan metode yang tepat akan menghasilkan suatu jawaban masalah yang tepat juga. Kemudian ada kesimpulan dasaran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk membuktikan kebenaran hipotetis dalam laporan penelitian tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.